Bi, ini kan udah hari ke-13 lockdown ya. Nggak terasa ternyata rupanya betah-betah aja kita di rumah ya. Tapi nggak sedikit juga orang ngomong bosen dan ya gatel kaki pengen keluar gitu. Tapi ala kulihal kan Putih tertarik abang bilang waktu ada pengumuman lockdown diperpanjang sampai 14 April, abang bilang ini akan banyak filsuf-filsuf nih karena masa merenung itu diperpanjang. Emang apa aja sih yang harus kita renungkan gitu? Ya, kalau saya pribadi ya, kalau abang sendiri itu dengan lockdown ini tidak terlalu membuat abang merasa terkurung. Oh iya? Karena jujur, waktu di S2 dulu, waktu di Mahalah ya, abang itu memang selalu mengurung diri. Apalagi ketika itu di musim-musim self-pad. Self-pad level 3 langsung di short semester ya, 1,5 bulan langsung ke level 6 itu abang melockdown diri. Oh iya? Iya, jadi memang lockdown itu adalah sebuah suatu cara bagi kita tentunya, apalagi sebagai seorang pelajar, untuk meningkatkan pengetahuan, improve ilmu seperti itu, dan itu sangat efektif sekali. Dan selama Selped itu lockdownnya memang full, bukan 2 minggu, bahkan 2 bulan, kan short semester kan. Emang lockdownnya kayak mana waktu tuh? Ya maksudnya lockdown itu cuma ke kelas, setelah dari kelas langsung balik ke rumah, nggak boleh ada temen yang datang gitu gitu. Nggak dibolehin? Boleh sih, tapi mungkin dalam waktu yang sangat sangat terbatas. Gitu. Terus Terkadang abang siasati mereka boleh datang jam 12 malam, jadi mereka nggak datang. Itu kenapa? Karena memang untuk ada target gitu ya? ada target untuk mendidik diri seperti itu. Kalau tidak dilakukan hal seperti itu, maka upaya kita untuk melakukan loncatan lebih cepat ataupun ingin lulus dari selfie itu akan lambat. Jadi abang pribadi tidak terlalu bermasalah. Berarti kegiatan banyak yang dinonaktifkan? Ya, itu kan kegiatan belajar. Enggak, maksudnya kegiatan selain akademik lah. Contoh organisasi. Organisasi jalan, tetapi tidak terlalu, presentasinya tidak terlalu besar. Mungkin ya sekitar 20% lah. Jadi benar-benar yang urgent dan important Iya, ya. urgent dan important, karena kalau nggak salah itu memang sudah semester berapa ya, lupa lah. Banyak juga sih semesternya di Helpet kan ngambil bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, berarti yang diperlukan itu adalah goal yang jelas ya, sehingga kita enjoy ngejalaninnya. Iya, enjoy dan tidak enjoy itu kan berpulang kepada kita sebenarnya. Dia bukan tersekat oleh ruang, waktu, kebebasan di luar rumah dan lain-lain. Itu sebenarnya kita yang mengatur. Itu tergantung kepada suasana hati sih, kalau saya abang pribadi itu tergantung dari suasana hati. Kalau memang kita merasa nyaman selagi di rumah, khususnya kalau kita punya goal ya, itu tidak terlalu bermasalah kalau kita misalkan selalu berada di ruangan yang sempit sekalipun, atau di lockdown sekalipun seperti itu. Oke, sekarang kan banyak bilang bosen tuh. Kalau tips abang sendiri tuh, bahkan bisa dengan menikmatinya 2 bulan lockdown, melockdownkan diri waktu di UIA lah ya. Itu tipsnya itu apa? Kan sebenarnya ketika kita berada di library ya, di sudut lantai 4, itu kan lockdown juga sebenarnya. Mengisolasi diri. Yang mengisolasi diri lah seperti itu kan. Kemudian tips-tips apa tadi? Biar nggak boring mah di rumah. Iya. Yang dilihat itu aja. Ya, kalau dalam pandangan abang pribadi, abang tidak melihat hal yang itu aja. Ketika kita misalkan merenung, itu kita bisa perginya kemana-mana. Kalau memang kita tidak memaksimalkan otak kita, akal kita, seperti kita membaca itu kan membuka jendela dunia katanya, seperti itu. Kan kita kan sebenarnya ketika membaca itu pergi kemana-mana. Memang ruang kalau kita lihat terbatas dari segi fisikal yang ada di sekitar kita, tetapi akal kita ini tidak bisa diikat oleh suasana tempat. Dia itu bisa bebas kemana-mana. Bahkan justru mungkin kita akan lebih merasa kita itu di ruangan yang sangat terbuka, sekalipun kita berada di ruang tertutup ketika membaca. Justru ketika kita berada di ruang yang terlihatnya terbuka, tapi kita tidak memanfaatkan untuk membaca seperti itu, maka sebenarnya kita berada di ruang yang tertutup dan sangat kecil sekali. Contohnya kita di mall. Di mall mungkin kita berjalan,
tetapi esoknya lagi kita ke mall lagi tanpa membaca buku ataupun aktivitas yang improve knowledge, maka sebenarnya kita adalah berada di ruang yang tertutup. Ya mungkin kita di mall di Kuala Lumpur saja. Oke. Mungkin kan ini karena basicnya abang tuh suka baca kan ya. Nah gimana kalau bagi orang yang nggak suka baca gitu kan? Ya memang sih kata Einstein kalau nggak salah ya. Kalau pikir itu kan nggak ada batas, mau kemana-mana bisa gitu kan. Nah tapi iya, itu kalau kan nggak suka baca gimana? Ya di zaman sekarang ini tidak bisa lah kita mengatakan kalau nggak suka membaca. Itu memang sebuah keharusan, apalagi memang kita sebagai seorang pelajar itu sebuah kewajiban dan kita harus membuat suasana itu. Nggak bisa harus misalkan dalam sebulan ini aku harus pergi ke mall, dalam sebulan ini aku harus pergi jalan-jalan keluar, aku nih kalau misalkan tak keluar dalam minggu stres seperti itu. Nggak, kita harus membangun suasana seperti itu. Kan kita kan di sekarang sedang dikurung, berarti kita harus membuka suasana bagaimana kita tidak terkurung. Kalau baca status orang, baca berita corona, itu sebenarnya adalah membaca status orang itu adalah mempersempit cara berpikir kita. Kita sudah melimitasi ya bahasanya, membatasi pemikiran kita pada kehidupan seseorang. Artinya kita sudah membatasi diri untuk kita bagaimana bisa menjadi diri sendiri, berkreasi. Karena tatkala kita membaca status orang, ada keinginan kita itu seperti orang lain. Dan itu kita tidak bisa menghimpun semua. Karena kan pada status orang itu biasanya kebahagiaan. Dan kita tidak bisa menghimpun semua kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri. Semua kebahagiaan orang beda. Iya, kebahagiaan itu memang berbeda-beda. Makanya kita nggak bisa menghimpun. Oke, berarti tadi kan kalau tips dari abang ya harus membangun suasana membaca. Nah, lebih detail lagi bisa nggak tuh membangun suasana membaca itu seperti apa? Apakah harus langsung baca buku pelajaran, baca buku filosofi, baca buku Prof. Al-Atas gitu? Ya memang kadang seseorang ini mungkin juga dulu waktu di awal-awal semester 1, bukan semester 1 sih sebenarnya, semenjak S1 dulu, abang itu selalu ketika membaca itu dibatasi kepada jurusan abang. Kalau misalkan S1 dulu tentang hukum keluarga aja. Sama juga ketika di awal-awal S2 tentang misalkan jurusan tafsir Al-Quran, tentang Al-Quran aja. Dan abang tidak mau tahu tentang dunia lain selain daripada jurusan yang abang sedang geluti. Akhirnya memang bisa membosankan. Padahal ilmu itu keterkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu mencobalah untuk membaca di luar topik apa yang menjadi jurusan kita, dan itu lebih bisa enjoy. Gitu. Misalkan tentang psikologi, tentang sejarah, gitu. Berarti something new. Tentang pariwisata itu something new, tentang bertukang, bahkan tentang bertanam, bercocok tanam dan lain-lain. Jadi lebih kepada fleksibel sehingga menghilangkan kebosanan. Coba kita misalkan berbicara tentang sejarah. Kalau kita membaca sejarah tentang 1000 tahun yang lalu misalkan, tentang Rasulullah SAW, kita sudah memperpanjang umur kita ke belakang. Seperti itu. Kalau kita membaca tentang sirah Nabi kan, misalkan kan 1500 tahun yang lalu, artinya umur kita tuh sudah kita tarik ke belakang. Artinya kan lebih panjang. Itu tentang sejarah. Berarti baca anything, yang penting membaca gitu ya. Intinya membaca dan itu bervariasi, asalkan jangan yang bermanfaat yang bacaan yang tak jelas lah seperti itu.